Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah minggu pada minggu pagi hari ini. Dan tema kita pagi ini adalah Tuhan Yesus memulihkan keadaan dan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memulihkan keadaan dan memberikan yang terbaik. Pembacaan yang kita bacakan bersama pada pagi ini adalah cerita lama tentang sebuah pesta yang kalau kita bicara pada zaman terkini mungkin orang akan bilang pesta terheboh. Kenapa terheboh? Karena dalam pesta itu ternyata ada kekurangan. Ini kalau orang Kupang bilang kalau pesta tiba-tiba di pertengahan jalan lalu makan habis. Oh, ini kacau balau. Orang bisa beribut, orang bisa berkelahi kalau itu terjadi di Kupang. Itu sebabnya semua orang yang ingin membuat pesta, apalagi pesta perkawinan, pesta nikah, sudah tentu direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Tujuannya ya itu sudah, supaya jangan sampai pada pesta itu ada yang kurang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, peristiwa pesta perkawinan di Kana juga bukan sebuah pesta biasa, tapi merupakan awal dari perjalanan pelayanan Yesus memasuki pelayanan yang ia akan jalan. Minggu lalu saya cerita, Yesus akan memasuki pelayanan setelah ia berumur 30 tahun. Usia 30 tahun baru ia kemudian direstui oleh Allah untuk melayani. Dan pelayanan Yesus hanya berjalan atau berlangsung 3,5 tahun. Karena di usia 33 tahun dia kemudian mati. Yang menarik dalam pembacaan ini adalah bahwa sekalipun Yesus untuk pertama kalinya akan memasuki dunia pelayanan, tapi pada waktu yang bersamaan ia diperhadapkan dengan kenyataan hidup, di mana ia menghadapi keluarga yang sedang mengalami kekurangan air. Saya berpikir ini kisah-kisah seperti ini, orang mengalami kesulitan ini seringkali kita alami. Saya alami dalam perkunjungan, misalnya dalam perkunjungan seringkali ada keluhan, ada pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan bahwa orang sedang susah, orang sedang kekurangan, dan seterusnya. Yang saya mau ceritakan, ketika kita manusia berjumpa dan berhadapan dengan situasi yang demikian, terkadang saya pribadi kadang-kadang tidak bisa ngomong apa-apa karena sesuatu yang tidak mudah. Bicara soal misalnya kebutuhan hidup misalnya. Kalau ada keluarga yang mengalami, kita juga pusing mau bikin mana, begitu ya. Apalagi kalau ini konteksnya sebuah pesta, kita mau buat bagaimana caranya.
Tapi hebatnya bahwa Yesus yang adalah Tuhan, ketika berhadapan dengan situasi, keadaan, kekurangan demikian, Ia berusaha untuk membuktikan bahwa memang Ia Tuhan yang benar-benar berkuasa dan Dia dapat mengubah segala sesuatu. Yang oleh nafsu pembimbing kita berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika Yesus menghadapi ini, saya membayangkan betapa pemilik pesta itu panik luar biasa. Panik, saya rasa itu pasti luar biasa panik. Yesus membuktikan diri. Dan pembuktian ini juga menjadi pembuktian buat kita yang hadir pada pagi ini dalam memasuki dan menjalani tahun yang baru, tahun 2026. Bahwa dalam menjalani tahun ini ada potensi di mana tantangan, kesukaran, kesulitan, bahkan kemungkinan kesusahan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, imanilah, yakinilah bahwa berlangsung berjalan lalu melangkah bersama dengan Yesus. Yakin dan percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Kita pernah tahu tentang hari hidup kita. Kita tidak pernah diberitahu bagaimana kondisi kita besok, minggu depan, bulan depan, bahkan mungkin 5 sampai 10 bulan ke depan, sepanjang tahun ini. Tidak tahu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan tentang keadaan kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi bahwa firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa Yesus yang adalah Tuhan, sekalipun baru untuk pertama kali Ia terjun dalam pelayanan praktis, tapi bahwa Ia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Padanya ada kuasa penuh untuk dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Dia. Ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi ini. Di bawah tema Tuhan Yesus memulihkan keadaan dan memberikan yang terbaik. Pesan yang pertama, bahwa Yesus peduli pada kebutuhan manusia. Dengarkan baik-baik, mama-mama yang terkasih, bapak-bapak yang terhormat. Pesan iman yang saya tangkap dari pembacaan kita pagi ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus peduli pada kebutuhan manusia. Kisah dan pembacaan kita bercerita bahwa pemilik pesta ini pasti sudah mempersiapkan yang terbaik untuk suksesnya, berlangsungnya pesta perkawinan itu. Terbukti di mana? Terbukti bahwa mereka menyiapkan tembayan-tembayan yang awalnya berisi anggur-anggur. Ini pertanda bahwa pemilik pesta ini sudah merencanakan sekaligus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk suksesnya pesta perkawinan itu. Saya berulang kali menggambarkan pada zaman itu anggur. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel, dan itu kebanyakan orang-orang Eropa dan orang-orang luar, itu pesta tidak dapat terpisahkan dari anggur, minuman alkohol. Beda dengan kita ya, orang NTT, pesta itu selalu tidak dapat dipisahkan dari babici. Karena kalau pesta tidak ada babici dianggap kurang keren.
Ada karmanaci. Karmanaci. Ada dendam, sapi. Tapi orang bilang, mana itu babi ci. Jadi orang tidak akan merasa bahwa pestanya lengkap kalau belum ada daging babi ci, begitu ya. Walaupun kadang-kadang saya juga heran, banyak orang yang darah tinggi, baik kalau pesta, orang takut makan daging babi. Saya juga tahu karena apa. Tapi saya merasa bahwa kalau kita di Kupang NTT ini hebat. Di Jawa sana orang pesta itu paling bikin nasi kotak kok. Habis pemberkatan bagi-bagi kotak sudah. Makan, mau makan di gereja, mau makan di rumah, terserah. Selesai. Kalau kita tidak bisa. Minimal 3 hari, 3 malam. Mulai dari setengah bok, pica bok. Setengah bok artinya yang hari sebelum persiapan gitu ya. Itu setengah bok, baru bok, malam bok, pica bok. Baru kemudian jalan lurus hari H. Itu sudah. Itu sudah. Ada baiknya juga ya. Tapi kalau belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kita perhatikan bahwa Yesus diundang dalam pesta perkawinan. Dan ketika ada peristiwa, ada kekurangan air, Yesus peduli kepada kebutuhan manusia. Ada 2 pesan. Yang pertama, kenapa Yesus peduli kebutuhan manusia? Karena ini tujuannya untuk menghibur, menguatkan pemilik pesta perkawinan. Di satu sisi yang lain bahwa ini menyangkut kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Bagaimana rasanya kalau kemudian Yesus tidak turun tangan untuk memenuhi kebutuhan anggur yang diperlukan karena kekurangan saat itu? Satu kemungkinan pemilik pesta ini akan malu luar biasa. Betul ya? Kedua, orang yang hadir dalam pesta ini akan menganggap remeh, mengecilkan, bahkan bisa jadi akan menjadi olok-olokan. Menjadi olok-olokan. Kenapa? Karena mereka kekurangan air. Karena itu Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan sebagai warga gereja, sebagai orang beriman, kita boleh bersyukur karena kita punya Yesus yang begitu mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan utama dalam hidup manusia. Kebutuhan paling utama dalam diri manusia. Kebutuhan kita kan bukan hanya soal makan minum, tapi juga soal harga diri. Amin kok. Memang benar, kebutuhan nomor 1 ini soal kebutuhan hidup. Tidak bisa terhindarkan. Tapi terhadap itu saya yakinkan Bapak Mama saudaraku terkasih, anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, percayalah bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya, yang pada 2000 tahun yang lalu bisa mengubah air menjadi anggur. Itu berarti Dia Tuhan yang peduli atas kebutuhan hidup kita sebagai umat manusia. Apapun keadaan kita hari ini, Papa Mama, apapun keadaanmu hari ini dalam rumah tangga, mungkin kita seringkali mengalami kekurangan makan dan minum. Kebutuhan hidup serba kurang. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah kemudian orang bilang malas berdoa. Jangan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Sebaliknya, semangatkan dirimu untuk terus berharap pada Tuhan. Mencari Dia dan berdoa kepadanya. Imani bahwa Yesus Tuhan itu Tuhan yang peduli dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Ketika peristiwa kekurangan anggur itu terjadi
Bapak Mama Saudaraku terkasih, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Maria Ibu Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Amin. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus ada di situ. Maria mamanya Yesus ada di situ. Ketika mereka menyaksikan peristiwa kekurangan anggur itu, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, kepada pemilik pesta perkawinan kamu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Mama Saudara, Yesus ada di situ. Apa hubungannya dengan perkataan Maria, mamanya Ibu Yesus? Mereka sedang kekurangan anggur. Mereka sedang berupaya mencari jalan keluar. Tapi Ibu Yesus yang berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buat. Siapa di mana letak hubungannya? Hubungannya, relasi antara Maria dan Yesus ada kedekatan. Amin. Yesus pasti kenal dengan mamanya. Sebalik Mama Maria, Ibu Maria ini juga tahu persis siapakah Yesus. Itu sebabnya ketika Maria tahu mereka kekurangan anggur, dia tahu Yesus ada di situ. Dia kemudian berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Siapa yang dikatakan kepadamu? Yesus. Artinya dengan perkataan lain, Maria ingin mengatakan kepada pelayan, kalau Yesus bilang apa kepadamu, lakukan itu. Sekalipun tidak disertai dengan janji bahwa akan ada mujizat memang. Betul? Waktu Maria bilang belum ada mujizat. Tapi Maria ingin meyakinkan para pelayan-pelayan pesta perkawinan di kami. Apa yang dikatakan kepadamu, buat. Ada dua pesan dari pesan pernyataan. Bagi Maria ada hubungan kedekatan dengan Yesus. Itu sebabnya dia tahu. Orang bilang dia tahu hatinya Yesus, dia tahu hebatnya Yesus. Ya toh? Tapi juga dia berbicara kepada para pelayannya supaya mau melakukan sesuatu. Apa yang saya mau bilang pada pagi ini? Ingat, pada pesan yang pertama firman hari ini apa? Bahwa Yesus peduli kepada kebutuhan manusia. Ini imani itu. Bapak Mama, saya ingin kita imani itu. Yakini dengan sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak Tuhan, umat miliknya ini, keluarga-keluarga Kristen hidup dalam kelaparan. Ini saya beriman. Saya terlahir dari orang susah. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa. Amin. Yang kita lakukan adalah berdoa, setia beribadah kepada Dia. Sambil kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kadang saya berpikir, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan beri tanpa kita pernah lakukan. Ya toh, kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah perbuat. Tapi Tuhan mengirim berkatnya dengan caranya sendiri. Ini artinya bahwa Yesus begitu peduli apa yang menjadi kebutuhan kita dalam hari hidup kita. Yang terpenting ya Allah, kita terus dekat berdoa dan berharap pada Tuhan. Setia untuk mencari hadirat Tuhan. Membangun relasi seperti Maria dan Yesus. Maria memang mama dari Yesus. Tapi saya percaya dia tahu benar. Karena ada relasi baik, ada hubungan baik, ada kedekatan yang baik. Makanya ketika dia tahu mereka kekurangan anggur, dia berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, berbuat.
Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Mama dalam menjalani hidup kita, tantangan dan kesukaran pasti kita alami. Soal kebutuhan hidup, saya rasa juga itu menjadi kebutuhan kita bersama. Sekalipun ada MBG untuk anak-anak kita, persoalan juga tidak berarti selesai. Amin. Atau sudah ada MBG itu harus di rumah tahu siapa masak. Jangan sampai begitu, ada MBG deh, anak-anak tahu usah makan di rumah. Tunggu sampai di sekolah baru MBG. Begitu MBG datang, porsinya kecil, anak-anak kelaparan. Jangan. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab. Ini MBG politik. Kenapa saya bilang MBG politik? Karena ini kan keputusan Presiden terkini, Prabowo. 5 tahun kalau dia terpilih, syukur MBG jalan terus. Kalau tidak, kemungkinan MBG juga tutup. Selesai kita, susah datang lagi. Iya toh. Jadi artinya maksud saya, jangan pernah hanya mau berharap pada manusia, apalagi pada janji politik. Orang hari ini janji, dia mau naik, dia janji ke kita yang enak-enak. Bapak Mama, saya mau beritahu soal MBG. MBG ini salah satu pos anggaran yang dipotong adalah anggaran pendidikan. Bapak Mama, dulu itu 20% untuk sekolah-sekolah. Karena Prabowo ini kasih makan ini anak sekolah dong, maka anggaran pendidikannya kemudian dipotong. Akibatnya adalah ini honor guru diketat. Bisa naik. Ketat. Pembelanjaan ketat. Ini SD Anugerah sampai kemarin belum tuntas-tuntas. Berat. Mau dapat uang negara repot. Kenapa? Karena ini upaya untuk potong dari sana supaya bisa membiayai ini MBG. Ini Prabowo senang luar biasa. Anak-anak Indonesia tambah sehat, tambah gemuk. Ini ibu guru ada di sini berapa. Coba timbang, ada naik badan keson. Rasa-rasanya SD Anugerah mungkin 1-2, yang lain biasa saja. Saya dengar ini, saya dengar berita, Prabowo senang karena anak Indonesia setelah makan MBG rajin semua sekolah, pintar-pintar malah. Saya belum cek di SD Anugerah ada peningkatan pintar kok. Rajin kok. Tiap hari baru jam 6 ada orang tua izin. Padahal ada makan MBG juga. Tapi kadang-kadang ini kalau Prabowo datang lihat kami baik. Supaya dia tahu bahwa tidak seenak yang dia mau. Faktanya ya, anak-anak buang-buang itu pisang, ketimun, itu selada, babi dong puas. Kalau yang anak SD Anugerah mana yang mau siapa yang makan daun selada? Ibu tahu daun selada. Minta. Anak zaman sekarang kasih itu barang, agak buang. Itu kalau saya lihat kemarin, saya lihat ke ruang sekolah, saya lihat ini ibu guru dong tampung bawa babi dong. Jadi babi dong tuh ikut kemu karena MBG. Artinya saya mau cerita hari ini Bapak Mama, kalau kita berharap pada manusia, kita pusing bapak dan kecewa, saudara terkasih. Karena itu jalan hidup yang kita harus bangun adalah belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya juga pilih Prabowo, tapi hari ini saya pemalas, kecewa juga. Kenapa? Tidak seenak zaman Pak Jokowi. Apapun Jokowi terbaik buat saya. Dulu tuh anggaran untuk pendidikan ini enak, dicairkan tidak pakai susah. Kita bisa bangun di mana-mana. Sekarang susah bukan main.
Sekarang ini kalau bapak mama ikut di sekolah negeri impres itu 20% untuk operasional, swasta masih 40%. Selebihnya pakai untuk belanja. Makanya di Sedia Nugra itu kalau print itu sampai puluhan ribu. Orangnya hanya berapa dong print sesuka-suka. Kalau ini kertas tabuan, Prabowo pun sumbangan. Siapa dana bos? Ada kepincangan di sana sih. Dan kenapa saya bicara itu? Tujuannya untuk mengingatkan buat kita bahwa apapun keputusan presiden manusia pada umumnya tidak dapat memenuhi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan manusia kecuali berharap pada Yesus. Dia menyiapkan yang terbaik untuk kita sekalian. Paling tidak saya bisa rekomendasikan di antara kita sebagai jemaat, saya merasakan bahwa ada banyak orang yang dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan karena hidup di dalam Tuhan. Karena itu yang pertama, dalam pesan firman hari ini, bahwa Yesus peduli pada kebutuhan manusia. Anak-anak pastikan bahwa Yesus juga peduli dengan hidup dan masa depan. Para orang tua pastikan bahwa Yesus Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tahu dan peduli pada kebutuhan kita sebagai orang tua. Ya, peduli akan kebutuhan kita dalam soal makan dan minum dan biaya pendidikan. Yang penting buat kita adalah, yang kedua dalam pesannya adalah bahwa di dalam kuasa kepedulian Allah butuh ketaatan. Makanya pada bagian yang kedua saya sebut dengan ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan apa? Mendahului apa? Mujizat. Yesus memang peduli kebutuhan kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita dalam bacaan hari ini butuh ketaatan baru ada mujizat. Butuh ketaatan, butuh orang taat kepada Tuhan. Ada mujizat. Ketaatannya di mana? Dalam ayat yang keempat yang tadi saya sampaikan. Ayat 4, ayat 5. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu keterangannya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ada hubungan cerita antara perintah Yesus kepada perintah Maria kepada pelayan-pelayannya. Apa yang dikatakan kepadamu, buat. Ini pertama. Maria mengingatkan pelayan-pelayannya, kalau nanti dia bilang apa-apa, ikuti. Dan perhatikan dalam bacaan tadi saya sampaikan. Pelayan-pelayan itu taat melakukan apa yang diingatkan oleh Maria. Ada cerita yang bersambung. Bapak Mama bisa dapat tangkap cerita yang bersambungnya. Ada kesinambungan cerita antara Maria, pelayan-pelayan ini dengan Yesus. Begitu pelayan-pelayannya taat melakukan apa yang disampaikan oleh Maria, Yesus datang, lalu Yesus bilang apa kepada pelayan-pelayan itu? Isi itu tempayan. Isi itu tempayan dengan air. Mereka tidak memprotes. Mereka tidak mempersoalkan mengapa kekurangan air justru diisi dengan air. Kekurangan air, mengapa diisi dengan air? Tapi pada titik inilah kita belajar hari ini. Ada ketaatan di balik mujizat. Ketaatan itu mendahului apa yang disebut dengan mujizat. Amin. Ketaatan itu mendahului
mujizat. Pelayan-pelayan ini taat melakukan saja. Suruh isi dengan air, mereka isi. Kemudian setelah mereka mengisi, Alkitab berkata begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada siapa? Kepada para pelayan. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sekarang cedoklah. Sekarang ambillah. Sekarang coba tes kepada pemimpin pesta. Bapak Mama, saudara yang terkasih, pada poin inilah saya ingin sampaikan, butuh sebuah ketaatan. Tidak ada mujizat yang terjadi tanpa disertai ketaatan. Anak-anak sekolah tidak akan lulus dengan baik tanpa ketaatan. Percaya sama saya. Dia biar pintar, tapi kalau dia pemalas di sekolah, mau naik juga mungkin terpaksa. Karena memang zaman sekarang ini harus naik kelas atau lulus. Tapi kalau zaman dulu, tidak bisa. Karena sekarang orang sekolah bukan hanya satu mengajar pengetahuan, tapi butuh kita. Tanya nih ibu guru. Coba dong, kalau ibu orang tua dong, coba izin. Hari ini izin, besok izin. Komen nanti ibu guru bilang apa. Bapak Mama tolong bawa itu anak-anak ke rumah sakit. Rawat mereka supaya sembuh. Kenapa? Karena guru-guru mau ini anak harus sekolah. Kedua, ada dua alasan lain. Tapi saya sebut satu. Seringkali orang tua pagi-pagi izin buat anaknya sakit. Pada kenyataannya ada karena sembuh. Anak ada bangun terlambat, mama yang minta izin. Ini celaka semua. Nah, ini anak-anak SD ini kan polos. 1 minggu kemudian tanya anak-anak, kenapa tidak ke sekolah? Ini kemarin saya tanya anak-anak kelas berapa ya? Yang kembaran tuh. Mama izin ke sakit dua-dua. Kembar saudara. Ditanya, kamu belum sakit? Tidak. Cari mama ada izin kok kata sakit. Soalnya pi orang mati. Mama yang pi orang mati anak sakit. Ya mulai ada sedikit mulai tak putar. Tidak. Butuh ketaatan. Bapak mama izin tidak masuk itu hak mama papa dong. Tapi saya ingatkan, ketaatan mereka itu yang penting untuk sekolah mereka dan untuk masa depan. Kalau dia taat pasti naik kelas, dia lulus dengan mama izin. Terus apa hubungan kalau dia sudah naik? Kan mana? Mama mau menyalahkan siapa? Iya toh. Artinya saya mau sampaikan, ketaatan selalu mendahului mujizat Allah. Amin. Taat dulu. Perhatikan pelayan-pelayan ini. Mereka ingat kata-kata Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuat. Lalu kemudian mereka lihat tempayan. Lalu Yesus bilang, ayo isi itu tempayan dengan air. Ini isi saja. Setelah isi kemudian Yesus bilang gini, ayo cedok, ambil, lalu kemudian coba bawa kepada pemimpin pesta. Mereka lakukan saja. Ini juga baik untuk kita semua, bukan kepada anak sekolah, tapi kepada kita para orang tua. Hidup ini butuh sebuah ketaatan dan sikap untuk berbuat sesuatu. Amin. Lakukan dengan taat, lakukan dengan baik. Saya suka baca di FB begitu ya. Statement yang saya suka adalah hargailah setiap pekerjaan yang kamu kerjakan. Kecil atau besar, hargai itu. Sekalipun pekerjaan itu tidak membuat kamu kaya, tapi minimal memberi kamu kehidupan. Amin. Hargai itu.
kata-kata FB. Tapi saya suka. Saya merasa diberkati dengan pernyataan seperti itu. Sekalipun pekerjaan itu kecil dan tidak terlalu berarti bagi kita, hargai itu. Lakukan dengan ketaatan, lakukan dengan setia. Sekalipun pekerjaan usaha kita kecil, mungkin tidak membuat kita kaya mendadak, tapi hargai itu. Kerjakan dengan taat, kerjakan dengan setia. Karena pada dasarnya itu akan memberikan kehidupan bagi kita. Ketaatan mendahului mujizat itu. Hari ini kita belajar ketaatan para pelayan menghentar kepada sebuah mujizat dan perkara yang luar biasa yang Yesus perbuat di tengah kesukaran dan tantangan. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus sanggup mengubah situasi yang memalukan menjadi kesaksian yang memuliakan Dia. Yang ketiga apa? Tuhan Yesus sanggup mengubah situasi yang memalukan menjadi kesaksian yang memuliakan Dia. Tuhan Yesus sanggup mengubah apa? Situasi yang memalukan. Situasi kekurangan itu memalukan, bukan? Amin? Memalukan. Coba saya tanya sama Bapak Mama. Bapak Mama tengah baik, tengah jauh. Kalau seandainya Bapak Mama hidup dalam kesulitan, tidak bisa makan, minum, anak-anak minta-minta ke orang. Saya tanya, kira-kira Bapak Mama masih tenang? Kira-kira Bapak Mama tidak malu dengan situasi? Saya rasa kita orang tua pasti malu. Iya toh, pasti malu. Kalau kita punya pesta, ini saya lihat pesta syukur ulang tahun, pasti kita akan berusaha untuk yang terbaik. Amin. Kalau kurang, aduh, kurang enak, begitu ya. Harus yang terbaik. Tapi perhatikan dalam pembacaan ini, ketika mereka kekurangan, Yesus turun tangan untuk mengubah situasi yang berpotensi memalukan pemilik pesta. Tuhan Yesus mengubah itu menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan nama Yesus. Jadi setiap mujizat, perkara-perkara yang besar yang Tuhan ingin perbuat dalam hidup kita, Yesus mau supaya kita menjadi orang yang bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, saya percaya ini hanya karena mujizat dari Tuhan sendiri. Karena itu kita patut untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat kesaksian-kesaksian hidup kita, supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada perjalanan pelayanan Yesus untuk memulai pelayanan, pada pembacaan kita pada pagi ini ingin bercerita buat kita sekalian bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita percaya, adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang terjun dalam pelayanan praktis, Tuhan yang hadir di tengah masyarakat, Tuhan yang hadir dalam kehidupan umat manusia, termasuk Ia hadir di tengah-tengah kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam keluarga dan rumah tangga, Bapak Mama, saudaraku yang terkasih. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan terbaik dalam kehidupan Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari ini, apa yang kita mungkin sedang rasakan, mungkin ada sesuatu hal yang kita sedang perlukan dalam kehidupan Bapak Mama, saudara yang terkasih. Datang kepada Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Para orang tua doakan anak-anak, doakan sekolah mereka, doakan masa depan mereka, bahkan doakan keperluan dan kebutuhan sekolah mereka. Saya meyakini bahwa anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, asal Papa dan Mama yang kita setia dan berharap pada Dia. Butuh ketaatan untuk mengalami mujizat Allah. Tidak ada mujizat yang terjadi, tidak ada kuasa yang ajaib yang terjadi tanpa disertai ketaatan. Mari kita terus belajar taat kepada Dia, sambil berharap pada Dia. Yakini
bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Sebaliknya Dia ada untuk membuat kita hidup untuk memuliakan Dia dan bersaksi bahwa Dia Allah, Tuhan yang hidup bagi kita. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada, supaya kamu senantiasa bertumbuh di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam perbuatan. 2 Korintus 9 ayat 7. Panggilan persembahan dijalankan kita memuji Tuhan dari kirim jemaat 415 ayat 1 dan 2. Gembala berkuasa Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat memberkati Bapak Mama, saudaraku terkasih, memberkati Bapak Ibu majelis gereja,
memberkati dalam rumah tangga, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, supaya Bapak Mama Majelis Gereja tetap setia melayani sampai batas yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Tuhan kiranya berikan pengurapan dan kuasa atas Bapak Ibu Majelis Gereja, supaya dalam perjalanan pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu Majelis Gereja. Hari ini kami berdoa untuk Bapak Mama jemaat Tuhan yang karena berbagai kesibukan dan keadaan, sehingga mereka tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan Bapa Surgawi, mari dengan kuat kuasa dan dengan cara Bapa, Engkau mengutus kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan dan menggerakkan hati setiap Bapak Mama saudaraku terkasih, supaya di lain waktu dan kesempatan mereka boleh tergerak hati untuk datang beribadah kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi ini kami berdoa dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang sedang melangsungkan ibadah hari ini. Allah memberkati gereja-gereja-Mu. Demikian gereja Tuhan di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati seluruh kegiatan gerejawi, baik ibadah umum pada setiap hari Minggu, ibadah-ibadah sekolah Minggu, ibadah remaja dan pemuda, ibadah rumah tangga. Tuhan memberkati sepanjang tahun baru 2026 ini ya Tuhan. Tuhan memberikan semangat bagi Bapak Ibu Majelis Gereja, guru-guru sekolah Minggu, bahkan kami semua yang terlibat di dalam. Allah mengurapi kami, beri kuasa dan berikan hikmat-Mu atas kami. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pagi ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, dari pusat sampai daerah-daerah. Allah memberkati para pemimpin negara dan bangsa ini. Doa kami Tuhan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon agar Allah memberkati, memberikan rasa takut akan Tuhan di dalam memimpin akan daerah yang kami cintai. Doa dan harapan kami supaya tetap terus maju, terus diberkati Tuhan. Ekonomi daerah ini dipulihkan, membuat masyarakat tumbuh secara ekonomi, berkembang secara ekonomi, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, pagi ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu bersama anak Saul Polo yang berulang tahun di tanggal 25 Januari. Allah memberkatinya, memelihara dalam hidupnya, dan memberkati masa depan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan syukur yang pada pagi ini kami persembahkan kepada-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan kiranya oleh anugerah Allah Tuhan terus memberkati kami sekalian. Kami juga bersyukur dan berdoa kepada-Mu untuk persembahan-persembahan pada minggu yang lalu. Ada persembahan umum, ada persembahan sekolah minggu, ada persembahan ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Leonardus Aluman. Allah terima dan berkati setiap tangan Bapak Mama saudaraku yang telah memberi bagi Tuhan. Demikian juga pagi ini kami berdoa dan bersyukur untuk semua persepuluhan dari Ibu Yosina Kasih, persepuluhan dari Bapak Jimmy Muskanan Pola, persepuluhan dari Ibu Ratri Kasih. Tuhan Yesus berkati akan semua persepuluhan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu yang Engkau kasih. Berkati mereka semua dalam tugas, usaha, dan pekerjaannya masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk nasar-nasar yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu. Apapun pergumulan, tantangan, dan kesulitan, kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang berkenan mendengarkan tiap-tiap keluh kesah dari setiap umat-Mu yang berdasar kepada. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan kembali ke kediaman kami masing-masing. Mohon Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati kami. Sekali lagi kepada-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus tolong berkati kami semua.
Berkati rumah-rumah tangga Bapak Mama sekalian. Memberkati usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Bapak Mama saudaraku terkasih, sungguh mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang baru bagi tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Dengarkan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sempurnakan doa-doa kami ya Bapa, karena kami datang dan berdoa kepadamu, bersyafaat kepadamu, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah ini, dan karena itu saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri dengan pujian Tuhan untuk langkah. Ku peluk salibmu, oh Tuhan.
oleh Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.